Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Nurul Hidayah, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Kerawang. Sekaligus saya adalah sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255010095 dan nomor peserta 5871180029006. Pada hari ini, hari Rabu, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi pembelajaran mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, sehat, kuat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, agar lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran ini, mari sama-sama kita tebruk semangat. Selanjutnya, ya coba kalian tengok lantai kalian di bawah penduduk kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Apakah masih ada sampah? Tidak. Yang hari ini yang piket siapa? Apakah sudah dibersihkan kelasnya? Alhamdulillah. Kita sebelum belajar harus membersihkan kelas. Sebab an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Silakan sebelum belajar kalian persiapkan apa yang dipersiapkan, alat tulisan dan lain sebagainya, karena kita akan mulai daripada pembelajaran kita. Oke? Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai daripada pelajaran ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridho agar Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Untuk itu kepada ketua kelas silakan Seli memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, terlebih dahulu silahkan kalian cek samping kiri dan kanan kalian, kira-kira ada nggak bangku yang kosong? Coba cek. Ada? Ada. Kenapa ya nggak masuk itu? Sakit, Pak. Oh, sakit. Sakit apa, Adlan? Buyang, Pak. Oh, kepalanya puyeng. Kita doain mudah-mudahan sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, kita melakukan pembiasaan. Kemarin waktu itu kita melakukan pembiasaan membaca surat Al-Kafirun. Ya,
Sekarang ini kita membaca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Untuk saat ini kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya kita berdiri. Nah, semuanya siap? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku sekalian semuanya, yang untuk saat ini kita akan mempelajari atau melakukan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Namun sebelumnya sebentar kita mengulang pelajaran kita yang telah lalu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Mengenal sifat Allah. Apa? Mengenal sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Jawab bareng-bareng. Ada berapa jumlahnya? 20. Ada berapa? 20. Ada 20 sifat yang wajib, sifat Allah yang wajib kita ketahui. Insya Allah nanti di dalam sifat ini ada kaitannya tentang pembelajaran Asmaul Husna yang akan kita lakukan, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Untuk itu coba kalian kembali baca atau nyanyikan dengan nada irama sholawat ya, daripada sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Ada berapa? 20. Ada berapa? 20. Ada 20. Hafal semuanya? Dari 1 sampai 20 hafal? Mari sama-sama kita baca bersama. Ayo, 1, 2, 3. Wujud idam lakum muhalafatul irhawarisi iyamu binafsihi wadaniyat kudrat irodat ilmu ayasama basota dan kodiron muridan hayan sami'an basiron mutakaliman. Nah, itu sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 20. Alhamdulillah kalian sudah hafal semuanya. Nah, saat ini kita akan lanjut kepada pembelajaran mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Apa tujuan pembelajarannya? Mari kita lihat. Tujuan pembelajaran
daripada mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad As-Somad adalah yang pertama, ya, kalian harus tahu makna daripada Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad dan As-Somad. Kemudian nanti kalian harus mengidentifikasi dalil yang terkait dengan makna masing-masing Asmaul Husna. Artinya ada dalil apa saja dalam Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad dan As-Somad. Nanti kita gali bersama-sama. Dan yang selanjutnya, kalian harus mampu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat Allah yang tersebut. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita mempelajari daripada mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad dan As-Somad, kita bisa lebih dekat kepada Allah dan mengenal sifat-sifat Allah. Untuk selanjutnya kita lihat. Nah, ini yang akan kita pelajari saat ini, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad dan As-Somad. Ada yang tahu yang pertama Al-Wahid? Ada yang tahu artinya apa? Saya, Pak. Ya. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Betul jawabannya? Betul. Pertanyaan buat Seri. Ya, Al-Wahid itu artinya Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua Al-Ahad. Sampai ada yang tahu artinya apa Al-Ahad? Saya, Pak. Nah, ya. Allah yang Maha Satu. Allah yang Maha Satu. Betul jawabannya? Betul. Pertanyaan buat Seri. Oh. Dan yang ketiga As-Somad. Siapa yang tahu artinya apa? Saya, Pak. Ah, Tupai apa artinya? Tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Betul? Pertanyaan buat Tupaira. Baik, untuk selanjutnya nama-nama Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad dan juga As-Somad. Alhamdulillah kalian sudah tahu artinya. Nah, sekarang Bapak tanya, ada berapa jumlah Asmaul Husna semuanya? Saya, Pak. Nah, ada berapa? 99. 99. Kemudian Asmaul Husna itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Saya, Pak. Apa Firko? Ayo. Nama-nama Allah yang indah dan baik. Nama-nama Allah yang indah dan baik. Tepuk tangan buat Maidina dan juga Firko. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah dan baik, dan juga jumlahnya ada 99. Ada yang hafal 99 Asmaul Husna? Hafal semuanya? Ayo, untuk mendapatkan keberkahan dari nama-nama Allah yang 99 Asmaul Husna itu, kita membaca Asmaul Husna bersama-sama dan atau menyanyikan lagu Asmaul Husna. Siap? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Baik, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Apa suaranya? Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk lebih menguatkan lagi daripada Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad As-Somad, mari kita simak video yang ada di hadapan kalian. Ini akan menjelaskan tentang Al-Wahid Al-Ahad As-Somad. Setelah itu baru Bapak akan kembali jelaskan kepada kalian. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Insyaallah hari ini kita akan belajar
tentang yaitu Asmaul Husna. Yang pertama Al-Wahid, yang kedua Al-Ahad, dan yang ketiga As-Somad. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu Al-Wahid. Tulisannya Al-Wahidu, yang artinya Allah Maha Tunggal. Jadi tidak ada yang dapat menyerupai, tidak ada yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah, dan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat satupun yang menandingi ataupun menyaingi dari hal-hal tersebut. Ingat bahwa Allah itu tidak ada duanya dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah ya. Tadi kita sudah melihat video durasinya kurang lebih 6 menit menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Mungkin sudah ada gambaran di memori kita ya, diingatan kita, oh ternyata As-Somad itu artinya ini, Al-Wahid itu artinya ini, dan juga Al-Ahad itu artinya ini, dan bagaimana cara pengamalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk lebih menguatkan lagi selain video, di sini juga bisa kita lihat ya, tadi pengertian Asmaul Husna adalah sudah dijawab oleh kalian. Kita ulangi lagi, yaitu Asmaul Husna itu adalah nama, bareng jawabnya, nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada 99. Ada dalilnya ada nggak Pak? Ada dalilnya, kita lihat surat Al-A'raf ayat 180. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya apa? Melalui nama-nama Allah itu, melalui asmaul husna, maka berdoalah kita kepada Allah. Gitu kan? Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Artinya, maksudnya Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalimat thayyibahnya apa? La ilaha illallah. Coba ulangi sekali lagi. La ilaha illallah. Lalu bagaimana contoh pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah. Jangan pernah kita menyembah selain kepada Allah. Kemudian apalagi pengamalannya, yaitu tidak meminta kepada selain Allah. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian jawab bersama-sama. Kira-kira kalau Bapak minta kepada pohon yang angker, kalau Bapak minta kepada kuburan yang keramat, itu hukumnya boleh atau tidak? Tidak. Jawab yang kompak, boleh atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Ibu apa? Karena itu adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Tepuk tangan buat Bang Ipul. Diam-diam ternyata dia bisa menjawab, luar biasa. Itu ya cara pengamalan kita terhadap Asmaul Husna Al-Wahid. Menyembah hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Oke, lanjut yang kedua adalah Al-Ahad. Tadi kalian sudah Bapak tanya, ternyata jawabannya betul. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Satu. Maksudnya apa? Tidak ada yang serupa atau menyamai Allah. Gak ada. Di dunia ini, di alam semesta ini gak ada yang serupa atau bisa menyamai Allah. Lalu dalilnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Ada yang hafal? Angkat tangan. Firqoh. Qul huwallahu ahad. Baca bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Ahad. artinya apa? Artinya Dialah
Alpan, apa artinya? Dialah Allah yang Maha Satu. Tepuk tangan buat Alpan. Kemudian bagaimana contoh pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, yakin hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh. Dan yang kedua, tidak membandingkan Allah dengan makhluknya. Pertanyaannya, sama nggak Allah dengan makhluknya? Jawab yang kompak, sama atau tidak? Tidak sama. Sekarang yang selanjutnya yang ketiga yaitu As-Somad. Tadi kalian sudah Bapak bertanya As-Somad artinya apa? Tadi siapa yang jawab? Upaya apa? Oh iya bisa. Ternyata jawaban upaya betul dengan materi pembelajaran kita. Bahwasanya Allah adalah tempat bergantung segala makhluk, tempat bergantung. Allah tempat dibutuhkan. Tadi waktu video pembelajaran pertama kan ya, itu maknanya sama seperti apa yang ada di depan kalian ini, yaitu As-Somad artinya tempat bergantung segala makhluk. Maksudnya apa? Allah tidak butuh apapun, tapi semua makhluk butuh Allah. Allah butuh kita enggak? Allah butuh kalian enggak? Tapi saya dan kalian butuh Allah enggak? Kita semuanya butuh Allah dalam segala hal apapun. Karena Allah tempat dibutuhkan, Allah tempat bergantung, maka sebaik-baiknya tempat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara pengamalannya? Ini ada contoh, ada dua contoh. Yang pertama, berdoa hanya kepada Allah. Ini contoh pengamalan ya. Yang pertama, berdoa hanya kepada Allah. Boleh nggak kita berdoa selain kepada Allah? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Yang kedua, mengandalkan Allah dalam setiap keadaan. Boleh nggak kita mengandalkan teman tanpa menyadari bahwasanya Allah tempat kita bergantung? Sepenuhnya boleh nggak? Boleh, tapi jangan sepenuhnya. Karena kalau kita sepenuhnya mengandalkan teman tanpa kita bersandar kepada Allah, yang namanya berharap kepada manusia pasti ada kecewaan. Baik anak-anak semuanya, untuk memperkuat semua ini ya, kita akan melakukan diskusi. Nanti dalam diskusi ini kalian akan Bapak kasih selembaran. Nanti kalian buat kaligrafi. Baiklah anak-anak, ini Bapak kasih satu HPS ya, masing-masing satu kelompok satu ya. Kalian buat yang bagus, yang menarik kaligrafi. Untuk kelompok satu siapa tadi? Buat kaligrafi Al-Wahid beserta arti dan juga contoh pengamalannya. Kelompok kedua? Ini silakan dibuat kaligrafi Al-Ahad, arti. Kalau memang ada dalilnya silakan tulis dan juga contoh pengamalannya. Dan kelompok ketiga adalah upaya. Silakan ditulis kaligrafi yang bagus ya. Nanti sekaligus contoh arti dan contoh pengamalannya. Baik. Sebagai bahan untuk kalian bisa mengisi atau Bapak kasih materi ya, bahan materi ya, materi ajar materi ya. Silakan. Nanti kalian cari di situ arti daripada masing-masing Asmaul Husna, kemudian kalian tulis kaligrafi As-Somad beserta arti dan pengamalannya ya. Silakan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Kalian kerjakan dari sekarang dimulai. Udah Pak? Lagi ya. Udah selesai? Udah, Pak. Oh. Udah selesai. Ini kelompok berapa? Kelompok 2? Udah, Pak. Selesai? Udah. Bagaimana? Udah selesai semuanya? Udah. Udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Udah. Pada kelompok ini kelompok 2. Kelompok 3? Oke. Setelah kalian selesai, silahkan kalian presentasikan ke depan kelas. Yang pertama, wayahnya kelompok 1, Sally dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil karya tulisnya ya ke depan kelas. Ayo silakan. Coba diperlihatkan hasilnya. Tepuk tangan buat Sally kelompok 1. Silakan dipresentasikan yang sudah ditulis. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 dan 3? Ayo, Firko, apa? Simak hati-hati kelompok 1. Ada kelompok 2 yang ingin bertanya. Silakan Firko. Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan Asmaul Husna Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari minimal ada 3A. Pertama, yakinlah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kedua, serahkan segala urusan kepada Allah. Ketiga, berbuat ibadah dan zikir. Tadi udah dengar jawabannya? Tepuk tangan buat Sally kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, silakan duduk kelompok 1. Baiklah anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempelajari tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari yaitu Al-Wahid, Al-Ahad dan juga As-Somad. Tadi materi sudah Bapak sampaikan, juga diskusi sudah kita kerjakan. Dan alhamdulillah kalian begitu aktif, ada yang mau bertanya dan juga ada yang mau menjawab pertanyaan. Ini bukti kalian sudah memahami tentang pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Namun sebagai penguat materi, sebagai refleksi ya, Bapak ingin kembali bertanya sebagai penutup nih ya pada kesempatan siang hari ini. Tadi kita sudah mempelajari Al-Wahid, Al-Ahad dan juga Al-Wahid artinya apa? Allah yang Maha Esa. Artinya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Artinya apa Al-Ahad? Allah yang Maha Satu. Allah yang Maha Satu. Al-Ahad itu artinya Allah yang Maha Satu. Artinya apa? Tidak ada yang serupa atau menyamai Allah. Kan? Dan yang ketiga adalah As-Somad. Artinya apa Somad? Allah tempat bergantung. Ya artinya tempat bergantung itu Allah tidak butuh apapun, tapi semua makhluk butuh. Kan? Paham sampai di sini? Mudah-mudahan dari Asmaul Husna yang kita pelajari siang hari ini dapat menjadikan kita siswa lebih mengenal sifat-sifat Allah, lebih tambah iman kita kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama dalam khidmat lagi. Silakan Sally tutup atau pimpin doa. Ayo silakan Sally. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.